Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aksiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yuqillu khairuhu wa yaksuhu syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Rawahu Daruqutni an Anas radhiyallahu anhuma. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah untuk membaca Quran di rumah-rumah kalian. Nah, ini ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah kita. Kadang-kadang kasihan tuh Quran di rumah kita udah bulukan, debunya udah tebel, betul gak? Ya, nggak dijamah-jamah, nggak dibaca-baca. Tuh kalau bisa ngomong-ngomong tuh, cuman takutnya ente kabur gitu. Baca saya. Ya, karena Quran itu bisa memberikan syafaat nanti kelak di yaumil akhir kepada orang yang membacanya, orang yang mencintai untuk membacanya. Baca Quran. Ya, usahakan di rumah kita ada Quran. Yang lebih parah lagi, orang Islam, ngaku Islam, KTP Islam, keluarga Islam, tapi nggak punya Quran di rumahnya. Ambil Quran, baca Quran di rumah kita. Nabi Muhammad merintahkan kita untuk memperbanyak baca Quran di dalam rumah kita. Kenapa begitu? Fa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yukillu khairuhu. Karena sesungguhnya rumah yang tidak banyak dibacakan Quran itu sedikit kebaikannya. Dikit baikannya. Ya, makanya penghuni rumah banyak yang kesurupan, ketumpangan. Ya, demen kumpulnya bangsa-bangsa jin. Kenapa? Karena di dalamnya nggak suka dibacakan Quran, kumuh, nggak ada cahayanya, ya, redup gitu. Rumah yang punya cahaya sama redup itu beda. Kalau ente masuk ke rumah, satu rumah, ente ngerasain adem, bukan karena AC-nya, bukan, enak, adem begitu. Itu tanda tuh kalau rumah itu banyak dibacakan Quran, ada kebaikannya, ya, gitu. Jadi kalau rumah kita itu nggak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah kita, yukillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Ya, marah-marah mulu di rumah. Ya, suami sama istri clash mulu. Kenapa? Itu tadi, sedikit kebaikannya. Sedikit kebaikannya. Ya, maaf, rezekinya mungkin agak seret begitu ya. Kenapa? Ya itu sedikit kebaikan. Ya, begitu. Wa yaksuru syarruhu, dan rumah yang tidak suka dibacakan Al-Qur'an, kata Nabi, itu paling banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kebaikannya sedikit, keburukannya yang banyak. Ya, bawaannya males ibadah. Kenapa? Ya begitu, karena rumahnya aja nggak ada cahaya karena nggak pernah dibacakan Quran. Boro-boro mau pegang tasbih salawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dia mau qiyamul lail? Bagaimana mau salat duha? Rumahnya nggak ada cahaya, nggak akan bergerak dirinya untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacain Quran, kasih gahru, atau enggak minyak wangi semprot, biar bagus. Jangan rumah maaf kotor, bau, ya, pokoknya nggak enak deh. Nah itu tempat-tempat bangsa-bangsa iblis, bangsa-bangsa jin paling doyan itu tempat-tempat yang kotor.
yang nggak disuka dibacain Al-Quran, apalagi nggak pernah baca ratib, nggak baca maulid. Ini minimal ratib dan Quran di rumah kita, ya, gitu. Maka sedikit kebaikannya dan lebih banyak keburukannya. Rumah itu banyak keburukannya, maka akan menjadikan ahlul baitnya, menjadikan penghuni rumahnya juga jadi buruk, begitu, ya. Cahayanya nggak ada, hilang, ada aja masalah. Kenapa ini begitu? Ya, masuk aja kita rumah nggak pakai salam, maka nggak ada keberkahannya. Ya, salah satu yang membuat pintu rezeki kita itu murah, ya, maksudnya kita datang masuk rumah itu kita pakai salam. Kalau ada orang, assalamualaikum. Kalau ada orang, kalau kita buka pintu nggak ada orang, ya, umpama kita bawa kunci sendiri kayak saya, assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin, tambahin wa ala ibadillahis shalihin. Itu semua jin-jin, ifrit segala macam kabur dan membuka pintu rezeki kita. Ya, kadang-kadang kita main masuk aja rumah begitu, karena ya begitu. Kalau kita kemana-mana ini kadang-kadang suka ada yang ngintilin. Ya, suka ada yang ngintilin dari bangsa-bangsa ifrit itu, suka ada yang ngintilin. Kalau kita bawa kebaikan dia nggak bakal mau ikut, ya begitu. Apalagi kita masuk ke rumah, kita baca salam, apalagi di rumahnya sering dibacakan bacaan Quran, maka bacakan Quran kata Nabi. Jangan sampai Quran kita dicuekin, ya, jangan gitu. Nanti berdampak buruk buat ahlul bait, buat penghuni rumahnya maksudnya, ya, begitu. Bawaannya emosi, marah-marah, ya, pokoknya ya begitu. Wa yadhiku ala ahlihi. Nah, ini yang terakhir nih. Wa yadhiku ala ahlihi, dan menyempitkan rezeki bagi penghuni rumah tersebut. Ya, jadi kalau selama ini rezeki kita sempit, bisa jadi rumah kita nggak pernah dibacakan Al-Quran, ya, nggak pernah dibacakan ratib, begitu. Ya, di sini fokusnya Quran, terutama Quran. Ya begitu, menyempitkan daripada penghuninya dalam hal rezeki. Ya, maka kalau kita pengen ada kebaikan di rumah, bacalah Al-Quranul Karim. Kalau pengen kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, maka baca Al-Quranul Karim. Jangan ditinggalin Qurannya. Ya, kasihan. Qurannya udah berdebu tuh di rumah. Coba lihat ya. Quran ente udah pada berdebu tuh di rumah. Buka. Bismillah dari Fatihah Al-Baqarah. Mulai lagi. Apalagi nanti mau Ramadan. Ya, disebut dengan Syahrul Quran. Ya, unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, maka wajar banyak orang yang menghatamkan Quran. Kenapa? Memang bulannya Ramadan diturunkan Quran. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan penjelas bagi manusia akan kebenaran. Ya, maka jangan diragukan lagi. Ya, Quran itu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Demikian itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak boleh kita raguin Quran. Kita baca Quran, jangankan baca, baru bukanya aja dapat cahaya Quran. Ini kita pegang Quran nih, kita baru buka begini aja dapat cahaya. Kok bisa? Iya, karena likulli harfin, setiap huruf yang tertera dalam Quran ini kalamullah. Ini perkataan Allah. Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Setiap perkataan Allah itu penuh dengan cahaya kebaikan. Jangankan ente baca, ente baru buka Quran aja udah dapat cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap huruf itu ada kebaikan. Dzalika, hurufnya ada berapa tuh? Ada dza, ada lam, ada ka. Setiap huruf asrul hasanat, 10 kebaikan. Ya. Terus kalau kita baca dari ain sampai ain, dulu kan gitu bacanya, ain ketemu ain kalau ngaji gitu. Ya, baca Quran, apalagi nanti mau Ramadan. Yang belum bisa baca Quran, belajar Iqra. Jangan males. Kalau males ente nggak bakal bisa.
Makanya saya suka bilang, ayo belajar Iqra. Kalau saya lagi ada, langsung diminta waktunya untuk Iqra. Silakan Iqra. Makanya orang kalau mau bisa harus mujahadah. Mujahadah tuh pejuang. Gimana sih pejuang? Kayak ente nyari fulus gimana sih? Ente kepanasan gak ada urusan. Ente kehujanan gak ada urusan. Begitupun sama dengan menimba ilmu agama. Jangan setengah-setengah, nggak bakal bisa. Ya, gitu. Laisal mar'u yuladu aliman, kan begitu kata Rasulullah. Tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan alim. Habib Bahar bin Smith itu keluar dari rahim ibunya nggak langsung bisa baca Quran dan bisa baca kitab. Nggak bisa, saudara. Oe. Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, saat beliau terlahir, beliau nggak langsung jadi orang alim, saudara. Belum bisa baca Quran, belum bisa baca kitab, belum bisa bahasa Arab. Kenapa sekarang beliau jadi orang alim, bisa baca kitab, hafal Quran? Karena beliau mujahadah, berjuang dalam mempelajari ilmu agama. Kalau nggak berjuang, jangan ngarep ente bisa. Ya, maka kalau ada kesempatan waktu, minta waktunya. Jangan kudu disuruh. Kalau disuruh, udah dari dulu disuruh, ayo Iqra. Aneh udah lepas tanggung jawab lu di akhirat. Aneh nggak bakal ditanya sama Allah. Kecuali aneh nggak pernah ngajak ente dan nyuruh ente untuk belajar Iqra, baru aneh bakal dipertanyakan di akhirat. Kenapa abicai antum nggak ngajarin, nggak merintahkan mereka untuk mempelajari Al-Quran? Saya salah. Kenapa? Karena saya nggak pernah nyuruh. Tapi Allah bilang, udah abicai santai aja ente di sini. Kenapa? Ente udah ngebacot sampai mulut doer. Iqra yang belum bisa baca Quran, belajar Iqra. Yang udah bisa baca Quran, mantepin Qurannya. Udah ngomongnya udah terlalu banyak, ngingetinnya, udah sampai bebusah mulut bahasanya. Memang tinggal kembali kepada manusianya lah. Lagi kalau nggak mau gimana? Ya udah. Yang penting kita udah nyuruh untuk mempelajari Al-Quran. Paham ya? Insya Allah itu saja.